Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafitri dari kelas AB kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang lipid. Nah, pengertian lipid sendiri adalah lipid ini adalah lemak. Lipida atau disebut juga dengan lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan. Lipid juga tidak larut dalam air, tetapi larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan juga benzena. Nah, lipid ini bersifat nonpolar atau hidrofilik. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan tiga asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Rumus kimia trigliserida adalah CH2COOR, CH2COOR aksen, CH2COOR dengan ikatan rangkap dua, di mana R aksen, dan R rangkap dua ini masing-masing adalah sebuah rantai alkil yang panjang. Selanjutnya, lipid juga dapat diklasifikasikan menjadi lipid sederhana, lipid majemuk, dan defibrate lipid atau turunan lipid menurut Boyer 2002. Lipid sederhana hanya tersusun atas unsur-unsur C, H, dan juga O. Misalnya, golongan lemak dan golongan malam atau wax, lemak ataupun lilin merupakan suatu ester menurut Sumarjo 2009. Lipid majemuk merupakan ester asam lemak dengan alkohol yang mengandung gugus lain seperti fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Sedangkan defibrate lipid merupakan turunan dari lipid sederhana dan lipid majemuk yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid misalnya kolesterol dan juga asam lemak. Nah, asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon 4 sampai 24. Asam lemak dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, yaitu asam lemak jenuh atau saturated acid, asam lemak tak jenuh atau unsaturated acid menurut Jain 2005. Nah, definisi lipid sendiri, asam lemak penyusun lipid itu ada dua macam, yaitu asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Dari, nah, di sini merupakan contoh dari gugus rantai dari asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Selanjutnya adalah struktur lipid. Gliseril dan asam lemak merupakan komponen utama penyusun lipid sendiri. Lemak dan juga minyak. Nah, di sini ada struktur dari lemak, yaitu seperti yang dijelaskan tadi ada CHO3, CH2OH, ini dari gliserol. Kemudian, kalau lemak sendiri, CHOO, CH2OOCR, CHOOCR, CH2OOCR, dan air. Selanjutnya, klasifikasi lipid. Lipid dalam makanan meliputi trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Trigliserida terdiri atas tiga molekul asam lemak yang berikatan dengan gliserol melalui ikatan ester. Senyawa ini berfungsi sebagai sumber asam lemak dan membentuk cadangan lemak dalam jaringan adiposa. Selain itu, trigliserida diangkut dalam tubuh sebagai bagian dari lipoprotein. Di jaringan adiposa, trigliserida akan dihidrolisis sehingga menghasilkan asam lemak bebas yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh tubuh. Nah, untuk trigliserida ini tersusun oleh tiga asam lemak yang terifikasi oleh molekul gliserol. Trigliserida sebagai sumber asam lemak dan membentuk lipid di jaringan adiposa. Aduh, trigliserida juga ditransport sebagai komponen lipoprotein. Trigliserida sendiri dihidrolisis dalam jaringan adiposa tadi dan melepaskan asam lemak bebas yang akan digunakan sebagai sumber energi. Kemudian selanjutnya adalah fosfolipid. Fosfolipid mempunyai
struktur yang mirip dengan trigliserida, tetapi pada atom C ketiga dari gliserol terdiri atas gugus fosfat. Fosfolipid merupakan molekul hidrofilik sehingga dapat bercampur pada permukaan pemisah air dan juga lemak. Antara air dan lemak. Jenis lipid ini membentuk komponen membran dari lipoprotein. Nah, yang terakhir adalah kolesterol. Kolesterol merupakan komponen utama membran sel serta sebagai prekursor hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D1, 2, dan juga 5. Sumber kolesterol dalam darah yaitu 15% berasal dari makanan dan 85% berasal dibuat dari asetil-CoA di hati. Kolesterol dikeluarkan dari tubuh ketika di katabolisme dan disekresi dalam garam empedu yang akhirnya disekresi melalui feses. Nah, kolesterol juga digunakan sebagai pembangun sel, merupakan golongan sterol dan juga steroid yang tidak dapat disabunkan. Nah, kolesterol dapat diuji menggunakan uji Salkowski dan juga uji Lieberman-Burkhardt biasanya dilakukan secara bersamaan. Tetapi dalam PPT kali ini saya hanya menjelaskan tentang uji Salkowski, tidak dengan uji Lieberman dan juga Burkhardt. Tapi ada dokumentasinya dari jurnal untuk uji Lieberman. Nah, di sini ada beberapa uji yang kami ambil, ada 3 uji, uji 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 Salkowski, dan juga uji Acrolein. Nah, kita ke uji kelarutan dulu. Nah, em, uji kelarutan. Menurut Priadi 2009, uji kelarutan lemak dan emulsi terdiri dari atas analisis kelarutan lemak terhadap berbagai macam pelarut dan fungsi emulsi pada lemak. Kelarutan lemak ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Lipid yang dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid ini memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Semua jenis lipid, yaitu lemak, minyak, tidak larut dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar itu seperti air atau aqueous. Namun dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan juga benzena yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lipid bersifat nonpolar, oleh karena itu lipid hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar saja. Kemudian, untuk cara uji kelarutan ini, caranya adalah dengan 2 mili pelarut dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit bahan percobaannya. Setelah itu isi tabung dikocok kuat-kuat dan amati kelarukatannya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah contoh dari em, uji kelarutan dari lipid dari jurnalnya Putri Arum Ningtyas. Di sini contohnya adalah minyak kelapa tidak larut di air, tapi ether kloroform bisa hasilnya positif larut. Mak hewan tidak bisa larut di air, dan di ether dan juga di kloroform larut. Nah, di sini gliserol dan asam oleat pada air tidak larut, tetapi pada pelarut ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, ini larut. Kalau gliserol semuanya larut kecuali air. Nah, selanjutnya adalah uji acrolein. Menurut Hart 2003, uji acrolein ini digunakan untuk menguji keberadaan gliseril atau lemak. Prinsip kerjanya, ketika lemak dipanaskan, setelah ditambahkan agen pendehidrasi yaitu KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terdehidrasi ke dalam bentuk aldehid, tidak jenuh, atau dikenal sebagai acrolein. CH2 rangkap CHCO yang memiliki bau seperti lemak terbakar yang ditandai dengan asap putih.
Ini menurut dari jurnalnya juga. Selanjutnya, ini adalah struktur dari reaksi pada uji acrolein menurut Bintang 2010. Nah, ini contohnya. Di sini Pati dari hasil uji acrolein ini, Pati tidak menimbulkan bau dan juga tidak menimbulkan asap, yang berarti Pati tidak memiliki lipid atau lemak, tidak mengandung lipid atau lemak. Nah, juga di asam stearat juga tidak ada, tapi gliserol, lemak hewani, dan juga minyak kelapa ini positif berbau dan juga mengeluarkan asap, sehingga bisa dikatakan ini adalah mengandung lipid atau lemak. Nah, yang terakhir adalah kemudian adalah uji ketidakjenuhan. Asam lemak di dalam minyak tumbuhan mengandung satu atau beberapa ikatan rangkap. Uji ini dapat dilakukan untuk identifikasi larutan yang tergolong ke dalam asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Bila larutan kloroform yang ditambahkan asam lemak dicampur dengan unsur halogen, ia akan mengubah warna larutan unsur halogen atau bromin atau iodin, di mana kondisi tersebut sangat ideal jika dijadikan indikator adanya ikatan rangkap dalam suatu larutan asam lemak. Nah, ini merupakan hasil dari uji ketidakjenuhan dan juga gambar dari reaksi struktur pada gambar struktur reaksi pada uji ketidakjenuhan. Di sini pada minyak kelapa sebelum dilakukan pengujian berwarna kuning bening, tetapi setelah dilakukan pengujian menjadi pink bening, kemudian menjadi putih. Dan yang terakhir adalah uji Salkowski. Uji Salkowski merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Kolesterol dilakukan dengan kloroform anhidrat, lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol di bagian atas menjadi berwarna merah, dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluorescent hijau. Sampel yang telah dilarutkan dengan larutan kloroform, caranya ini difiltrasi dan filter ditambahkan H2SO4 hingga ada perubahan warna dengan keseluruhan 30 tetes. Pada tetes kelima, sampel menjadi warna hijau pekat dan pada tetesan ke-30, warna sampel menjadi hijau bening dengan ada pemisah senyawa, di mana endapan hijau pekat dan supernatan yang lebih terang atau bening. Nah, di sini merupakan contoh dari uji kolesterol yang dijelaskan tadi. Uji kolesterol dapat dilakukan dengan uji Salkowski dan juga uji Lieberman-Burkhardt. Nah, di uji Salkowski menunjukkan pada pengamatan ini menunjukkan warna merah, dan hasil uji ini merupakan hasil uji positif. Nah, ini contoh dari uji Salkowski yang untuk menguji kolesterol, dan pada uji Lieberman-Burkhardt ini terjadi perubahan warna menjadi hijau. Jadi kedua uji ini menyatakan bahwa keduanya mengandung kolesterol. Ini merupakan contoh dari uji Salkowski menurut Husna, Fauziah, dan Azizah. Baik, ini contoh daftar pustaka dari kelompok kami yang diambil untuk memenuhi syarat pembuatan PPT ini, dan juga ini daftar pustakanya. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.